Assalamualaikum, bersama Heru Yudbirfam. Hari ini akan pembahasan untuk para pemula. Banyak konsumen atau viewer subscriber saya yang konsultasi tentang cara mudah merawat cucak rawa anakan. Atau biasa banyak yang bilang gini, saya mau belajar tapi tidak ada lahan, adanya kamar kosong di dalam rumah. Ini sebuah contoh atau sampel yang sudah saya buktikan sejak 2015. Kalau 2014, 2013 saya di dalam box. Setelah itu di situ 2014. Ya kan? Ini depan kamar mandi. Sekarang kita fokus di bekas kamar atau kamar dijadikan mesin ATM khusus untuk cucak rawa. Kita bahas ini hari ini, ya kan? Nih, ini ada ruangan sebenarnya kamar, ya kan? Posisi kamar ini saya bikin tingginya sampai atas 3 meter. Kalau untuk panjang 1, 2, kayaknya juga 3 meter. Ini pertama kali untuk 3 meter kali 3 meter ini, ya kan? Kalau atas full itu saya kasih lampu sama genteng kaca itu. Kalau bangunan kalian tidak pakai genteng kaca, bisa diakalin pakai kaca. Kalau apa itu? Biasanya sekarang itu SBS itu ganti kaca yang bening, ya kan? Cari yang bahannya yang sangat berkualitas, yang sangat bagus, jadi tidak kena panas hujan, jadi tidak rusak, cepat rusak, ya kan? Kalau sangat cepat rusak itu akan mempengaruhi nanti gradingnya di sini kalau sudah lancar. Ini pembahasannya ini untuk keramik, lantainya keramik, ya kan? Setelah itu kita rehab. Sebenarnya seumpama ini kemarin rencana kan bukan tembok full, jadi sistem triplek. Setelah itu pintu seumpama kamar, ya kan? Nah ini saya full ram riner, ya kan? Ini pakai siku, cuma dulu pakai siku kerangkanya. Setelah itu saya tutup paranet untuk depan, kalau atas tetap terbuka, ya kan? Oke, ini posisi luar kandang. Kita pintu cuma kasih satu. Posisi pintu harus untuk buka ke dalam. Jangan sampai kita bikin buka ke luar. Karena dengan cara dibuka keluar, itu yang sudah resiko burung waktu kita buka, dia itu akan nyerang kita dan keluar, lepas. Itu sudah kebanyakan. Banyak yang menyepelekan. Apalagi lebih bagus lagi kalau sistem sliding ke atas. Itu juga lebih aman lagi. Kalau ini saya buka ke dalam. Oke, kita cek posisi dalam. Ini bahannya siku, ya kan? Lihat siku untuk rangkanya. Kalau ram kita bener-bener harus pakai riner, karena dengan cara riner ini sangat kuat dan tidak mungkin resiko digigit tikus. Tapi kalau sistem yang hijau itu akan mudah sekali dengan digigit tikus. Digigit tikus pasti akan langsung berlubang atau hancur. Kalau riner ini tergantung kualitas, ada kelas-kelasnya. Semakin bagus semakin mahal. Tuh. Ya, ini posisi lantai keramik tadi ini sama, ya kan? Ya, ini saya kasih pasir kucing, pasir cuci. Kalian bisa beli di pet shop, di toko-toko hewan, perlengkapan kucing. Ini yang pasir cuci. Kita taburkan segini serata mungkin, ya kan? Untuk bahan sarang unjal kita pakaikan ijuk cemara kayak gini. Ini ijuk cemara. Ini pakai ijuk cemara lunak. Ini, ya kan? Untuk tangkingan 1, 2, 3, 4. Untuk sarang saya kasih lebih dari 2. Itu 1, 2, dan di sini 1, 3. Kalau bisa 3 atau 4. Posisinya berbeda-beda. Mulai dari yang agak tinggi,
Kalau bisa posisi tingginya itu cukup maksimal kita bisa ambil atau panen anakan kita pakai kursi. Jadi jangan sampai pakai terlalu tinggi, jadi kalau tidak pakai ondo tangga kita tidak bisa panen, jangan sampai kayak gitu. Yang posisi maksimal bisa dipanen dengan kursi paling maksimal untuk cicak rawo. Itu agak pendek, juga agak pendek atau semeter atau posisinya di macam-macam tempat. Itu dulu tak kasih pohon, tapi untuk pohon kayaknya kalau di sistem ini di dalam ruangan kayak gini tidak akan bisa bertahan lama, pasti akan mati. Ini beda kalau di tempat sistem outdoor, itu akan sangat mudah dia hidup. Posisi kalau sistem semi outdoor usahakan untuk sekarang itu 25% saja untuk terbuka, jangan sampai 50%, karena cuaca outdoor sekarang itu sangat ekstrim. Jadi burung yang sebelumnya manja dari anakan kita sering pakai lampu biar hangat atau di sangkar gantung kita pakai kerobong, setelah itu kita adaptasikan cuaca ekstrim di sistem hujan panas, itu sangat beresiko. Beda kalau sistem dulu semua burung jenis hutan atau tangkapan hutan, jadi untuk sistem 75% atau 50% terbuka itu sangat bagus, dikasih pohon yang hidup, ya kan? Oke, itu jendela ditutup pakai apa itu yang agak bening, ya kan? Itu sebelah ada rumah tetangga. Ini untuk tempat mandi cukup pakai baskom kayak gini, karena kalau kita kasih air mancur itu akan resiko apa itu di ruangan ini selalu sangat basah atau kebanjiran. Jadi yang penting kalau kita kasih baskom kayak gini sering-sering diganti saja, ya kan, tempat mandi. Itu posisi tepi kalau untuk penjodohan ataupun yang sudah produksi tidak masalah, harus dikasih tempat sembunyi. Ini kardus saya lubangin ada 2 posisi di pojokan, itu atasnya cemara lunak buat sarang, ya kan, dan itu juga tepi itu digowok. Itu gowok yang bisa untuk sembunyi itu posisi samping, bukan lubang kecil itu sampingnya terbuka. Nih, ini posisi kamar disulap jadi mesin ATM cicak rawa. Kalau untuk sarang saya menggunakan ini cuma pakai sepet atau selaput kelapa. Ini saya bikin sendiri. Kalau untuk tompo ini untuk tompo petani, kita bisa beli di pasar. Biasanya untuk perlengkapan atau peralatan sekarang juga banyak dijual online, jadi kemungkinan lebih murah daripada kita bikin di pengrajin, ya kan? Ini diusahakan kalau untuk sarang sebenarnya ada minimal 2 jenis. Itu selaput kelapa ini, yang satu hijau dari bahan sapu kayak gini. Bahan sapu kayak gini, ya kan? Oke, itu kita bahas lantai pakai pasir kucing. Itu juga bisa sering kalau kita bersihkan cukup 1 bulan sekali setelah panen anakan, ya kan? Kita bersihkan di tempat yang tertentu aja, atau boleh dibilang diarakin, jadi tidak harus dihilangkan semua. Dibersihkan posisi di bawah tangkringan pasti cuma kotorannya saja, ya kan? Itu 1 bulan sekali setelah panen anakan. Usahakan setelah panen anakan baru dibersihkan, jangan bentar-bentar lagi di seminggu sekali atau berapa hari sekali dibersihkan, jangan, karena itu sangat berisiko, malah bikin burung stres gitu. Oke, paham kalian? Nah, ya kan? Ini setelah itu untuk menu kita sediakan ini tempat jangkrik, ya kan? Posisi jangkrik kita kasihkan utuh atau hidup-hidup. Ini posisi hidup-hidup. Dan kedua kita kasih ini pisang sama pur. Nih, untuk pur terserah kalian sukanya apa, seleranya apa. Macam-macam orang beda-beda. Ini tempat minum, ya kan? Kalau untuk tempat kroto itu nanti kalian bisa
dikasih wadah sendiri, yang penting tidak bisa dirubung semut. Nah, ini untuk jenis yang betina hutan, yang jantan hutan kota atau hasil breedingan di sistem semi hutan, ya kan? Oke, setelah itu, nah itu untuk cangkang telur ayam saya kasih utuh. Ini selain untuk kalsium, juga untuk pelampiasan burung biar tidak pacok telur. Dia itu dengan cara utuh kayak gini juga aman, ya kan? Aman dengan catatan itu pasti dimakan secara alami tanpa kita bubukkan, dia akan dicerna. Itu pengganti kalsium. Kalau kita beli dari telur ayam sekarang itu, setelah cangkangnya telurnya kita goreng, cangkangnya kita bersihkan, dicuci bersih, setelah itu dikasihkan utuhan saja. Itu semakin banyak semakin baik. Full dikasih di kandang, biasanya saya taruh di tempat jangkrik kayak gini. Nah, oke. Setelah itu kita fokus lagi, ini pintunya ke dalam. Usahakan dengan cara ini aman, atau kalau bisa sliding ke atas, itu lebih aman lagi. Posisi pintu diusahakan sekecil mungkin, yang penting kita bisa masuk. Ini dulu 50-50, ini terlalu besar, akhirnya saya bikin ini cuma 30-40 kalau tidak salah. Ini nih, kalau ini posisi di pintu nih. Ini juga resiko kalau kita buka kayak gini, diusahakan yang buka di dalam. Ini gagal produk. Atau sebagai contoh, ini lagi, ini aja yang bagus. Ini untuk box murai. Ini bisa sliding kayak gini. Ini sangat bagus. Nih. Banyak yang bilang antara cucak rawa sama murai batu berhadapan-hadapan itu akan tidak produksi. Nyatanya sudah saya buktikan sejak 2014. Itu. Ini tetap saya bikin hadap-hadapan sekarang. Dulu walaupun pakai box untuk murai batu, ya kan, sekarang sistem box kayak gini. Ini ada 2 tingkat. Ini hasil karya Heru Yubir Farm. Kalian sudah fokus itu tadi kan untuk tempat breeding. Sama saja kalau di sini. Ini sebagai sampel, ya kan? Ini untuk sarang. Saya kasih 1, 2, dan dulu 3 di situ, yang 1 lepas. Jadi tidak saya pasang lagi, cuma cukup 2. Ini juga untuk betina hutan, jantannya hasil breeding hutan kota. Jadi burung semi semua, biar bisa maksimal. Itu sarang, sama saja. Itu tempat sembunyi, ada 2 sisi lubang sama 1 gowok. Itu, ya kan? Bawah tetap pasir kucing. Untuk menu sama, jangkrik, pisang, pur, ini, dan tempat air minum. Ya kan? Kalau posisi kandang di sini saya menggunakan panjang 2 meter. Panjang ke sana itu 2 meter. Untuk tinggi 3 meter. Itu sangat ideal untuk cucak rawa. Semakin tinggi semakin bagus, 3,5 meter. Tapi 3 meter saja sudah cukup. Ini untuk lebar 160, saya menggunakan 160. Ini juga sangat ideal kalau di minimalis tempat lahan yang sangat sempit atau di dalam rumah. Ini atas cukup kita menggunakan genteng kaca. Semakin banyak semakin bagus. Yang penting posisi pencahayaannya tidak mengenai sarang tempat berproduksi. Ini sampel juga saya kasih sarang posisi di sini. Ini di tempat dekat makan. Ini itu 1, 2, itu 3. Tempat sembunyi tetap ada, ya kan? Itu walaupun bukan kardus, itu
tempat adah kecil. Nah, untuk menu sama. Ini blorok Heru Hibir Farm, tapi tidak terlalu ekstrim gitu. Itu poligami, betina 2 jantan 1. Jadi boleh dibilang susah-susah gampang, tergantung semua pakai kita merawat pakai feeling. Yang penting berusaha, berwujud, berdoa dan bersedekah. Jangan lupa bersolawat kepada Nabi besar kita, dan menurut kita berdoa dan memohon menurut kepercayaan masing-masing. Kalau untuk murai batu sama saja juga perawatannya. Saya cukup pakai tempat mandi di situ, ya kan? Itu tempat kroto, ya kan? Ini tempat ulat dan tempat jangkrik. Kalau untuk kandang murai batu tidak menggunakan pur. Nah, nih. Saya cukup juga menggunakan cangkang telur untuk di kandang murai batu. Kalau untuk hijau kita tetap pakai cemara lunak. Ini termasuk ekor lengkung ini. Balak 6. Balak 6, ekor lengkung, ekor 22. Kalau tidak salah 22 atau 21 ini kemarin. Itu pakai cemara lunak. Ini jangkrik. Ini ulat kandang. Ini ada kroto, ya kan? Sudah, sekian review dari Heru Hibir Farm, semoga bermanfaat untuk para pemula. Kalau untuk murai batu itu tadi sangat simpel. Kita sekarang menggunakan sangkar saja juga bisa, sangkar kotak atau sangkar bulat untuk breeding kayak gitu. Kalau untuk sangkar kita posisi glodok kayak gini, kita pakai kardus, jangan pakai glodok, karena kalau pakai glodok itu sangat berat. Jadi disangkar kayak gini atau di box entah ini box kayu atau box kayak gini, itu kita pakai kardus, dibikin kotak seperti gowok kayak gini, ya kan? Bisa kalian tiru. Untuk perawatan itu tadi simple. Ini untuk pencahayaan juga itu mengandalkan genteng kaca dan dari sinar matahari. Jadi ini tadi ilmunya boleh dibilang ada 2 tipe, yaitu cara breeding murai batu. Tetap untuk penjodohan ataupun proses itu posisi tepi-tepi diusahakan ada tempat sembunyi, ya kan? Walaupun yang sudah produksi. Karena dengan cara itu sewaktu-waktu birahi jantannya dan betinanya belum siap, dia kalau dihajar atau dikejar-kejar bisa sembunyi. Jadi tidak efek atau beresiko mati. Ini tadi tanggal 2 Desember 2022. Ini sebelumnya juga cenderung poligami semua. Tapi di dalam box ini sangat beresiko karena kurang full panas dan tempatnya juga kurang luas. Jadi untuk burung banyak yang lemak, akhirnya untuk betina jadi egg bending. Jadi lebih baik walau kayak apapun diusahakan. Kalau sistem box ini, ya kan, diusahakan ini bisa diangkat dan ada tempat penjemuran. Jadi sebelum produksi atau nelur, burung diusahakan sesering mungkin dijemur, dikeluarkan kayak sistem kenari gitu. Karena di ruang dalam rumah kayak gini. Oke, sekian review dari Heru Hibir Farm, semoga bermanfaat. Ini sebenarnya untuk mengatasi ruangan atau suhu di ruangan panas ekstrim.
sebenarnya ini harus ada kayak gini air mancur. Ini dinyalakan waktu posisi cuaca sangat panas, ya kan? Jadi ini air mancurnya itu akan memuai, ya kan, menjadikan suhu jadi dingin. Karena daripada suhu panas, burung itu agak lebih baik suhu standar, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Jadi sedang untuk mengantisipasi suhu. Ini belum saya nyalakan ini. Nih. Oke, selain tempat mandi itu tadi, inilah pembelajaran dari Heridan. Semoga bermanfaat bagi kalian viewer atau subscriber. Untuk konsultasi, sebelum konsultasi diusahakan di reply berulang-ulang, dipahami dan dicermati saya sebutkan itu. Setelah itu dipraktekkan, jangan bentar-bentar tanya, entah itu cara perawatan, jenis kelamin, murai batu atau cucak rawa, biar saya tidak reply lagi di WhatsApp. Kalau tidak saya balas di WhatsApp, boleh dibilang kirain gini. Kalau saya ngeladeni kalian semua, bukan cuma ribuan, puluhan ribu, jutaan yang akan tanya. Percuma saja saya bikin konten dan video kalau ujung-ujungnya kalian belum memahami dan mempraktekkan yang saya bikinkan contoh secara live di video YouTube. Kalian sampai tanya, nggak ada ujungnya itu nanti. Itu. Sekian. Dan semoga bagi penghobi bisa menikmati proses. Semua tidak ada yang instan. Yang penting untuk mencari target breeding yang berkualitas itu kita juga harus mencari materi yang berkualitas. Jangan asal harga, karena harga itu bisa dibilang tidak mungkin harga murah tapi bagus, tidak mungkin. Kalau itu bukan burung curian atau burung orang yang sangat butuh duit banget, tidak ada. Kalau kayak gitu, yang pasti kualitas itu akan menentukan harga. Kita boleh bersaing harga, tapi juga harus bersaing kualitas, gitu. Jangan semua setarakan atau sejajarkan harga harus sama, tapi kualitas minta lebih. Jangan kayak gitu. Ini si Ciko, teman bermain. Nih. Untuk posisi yang di dalam kandang ini untuk stok dari Yuyut Farm, kalau yang remaja siap produksi mulai dari 25 sampai 50 juta yang real produksi. Juga melayani. Kalau untuk anakan mulai mandiri bandrol dengan macam-macam kualitas mulai dari 9.500.000, 10 juta sampai seterusnya. Itu tergantung permintaan konsumen. Jangan lupa WhatsApp ke 083846278707. Ingat, untuk standar semuanya itu kita harus perbandingkan dengan kualitas, ya kan? Semakin bagus semakin mahal, tidak semakin bagus kalian minta yang murah, tidak mungkin ada yang ngasih. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sampai mana. Ini temanya rumah kamar atau rumah jadi mesin ATM breeding anjungan tunai manuk ATM. Nih. Oke, bisa kalian contoh. Oke, terima kasih. Untuk menu, bentar lagi. Ini untuk menu pisang, untuk cucak rawa, untuk murai batu ini, ulat kandang, jangkrik. Ini juga untuk cucak rawa, ya kan? Roto biasanya di sini. Ini masih habis, kemarin belum cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.